Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Ahmad Hussein Bahri Ulum. Yang kedua, Citra Lokadita Centini. Yang ketiga, Miriana Febri Novita. Yang keempat, Nadia Puspita. Yang kelima, Putra Aryananda. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang wawancara tes psikologi. Sebelumnya, kami akan menjelaskan tentang deskripsi wawancara. Wawancara adalah metode utama pengumpulan data dalam psikiatri klinis. Ini juga digunakan di semua profesi yang berhubungan dengan kesehatan, termasuk kedokteran umum dan keperawatan. Wawancara adalah alat pengujian penting dalam spesialisasi seperti klinis, industri, konseling, sekolah, dan psikologi pemasyarakatan. Seperti tes psikologis atau pendidikan lainnya, wawancara adalah metode untuk pengumpulan data atau informasi tentang seseorang. Informasi ini kemudian digunakan untuk mendeskripsikan individu, membuat prediksi masa depan atau keduanya. Seperti tes wawancara dapat dievaluasi dalam hal kualitas psikometri standar seperti reliabilitas dan validitas. Selain itu, ada beberapa jenis prosedur wawancara. Masing-masing dipilih sesuai dengan jenis informasi yang dicari dan tujuan pewawancara. Seperti tes lainnya, wawancara melibatkan interaksi 2 orang atau lebih. Beberapa wawancara berlanjut seperti tes yang dilakukan secara individual, dengan pewawancara berinteraksi dengan satu individu pada satu waktu. Prinsip wawancara efektif secara alami. Teknik pendekatan wawancara tertentu bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis wawancara dan tujuan pewawancara. Dengan demikian, tidak ada aturan pasti yang berlaku untuk semua situasi wawancara, namun beberapa prinsip memfasilitasi pelaksanaan hampir semua wawancara. Mengetahui prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan pemahaman Anda tentang faktor-faktor dan proses mendasari wawancara, tetapi juga membantu Anda memperoleh keterampilan wawancara Anda sendiri. Sikap yang tepat. Wawancara yang baik sebenarnya lebih merupakan masalah sikap daripada keterampilan. Eksperimen dalam psikologi sosial telah menunjukkan hal itu. Pengaruh interpersonal dapat terkait ketertarikan antara pribadi. Sikap yang terkait dengan keterampilan wawancara yang baik meliputi kehangatan, keaslian, dan penerimaan, pengertian, keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Misalnya, mempelajari wawancara psikoterapi awal mahasiswa pasca sarjana psikologi klinis tahun pertama. Baik pasien maupun terapis menanggapi kuesioner. Tugas mereka adalah menilai kualitas wawancara, menunjukkan topik perhatian, masalah, dan perasaan pasien serta perasaan terapis. Faktor terpenting dalam evaluasi pasien adalah persepsi mereka tentang perasaan pewawancara. Sesi tersebut mendapat evaluasi yang baik oleh kedua peserta ketika pasien melihat pewawancara sebagai orang yang hangat, terbuka, peduli, terlibat, berkomitmen, dan tertarik, terlepas dari pokok bahasan atau jenis atau tingkat keparahan masalah. Di sisi lain, terlepas dari semua faktor lainnya, ketika pewawancara dipandang dingin, defensif, tidak tertarik, tidak terlibat, menyendiri, dan bosan, sesi tersebut dinilai buruk. Untuk tampil efektif dan menjalin hubungan baik, pewawancara harus menunjukkan sikap yang tepat.
Tanggapan untuk dihindari. Dalam wawancara stres, wawancara mungkin dengan sengaja menyebabkan ketidaknyamanan atau kecemasan pada orang yang diwawancarai. Sebagai aturan, bagaimanapun membuat orang yang diwawancarai merasa tidak nyaman cenderung membuat mereka waspada, dan orang yang diwawancarai dengan hati-hati atau cemas cenderung mengungkapkan sedikit informasi tentang diri mereka sendiri. Namun, salah satu tujuan wawancara stres adalah untuk menentukan seberapa baik fungsi individu dalam kesulitan dan jenis tanggapan yang harus dihindari pewawancara. Jika tujuannya adalah untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin atau untuk menerima peringkat yang baik dari orang yang diwawancarai, maka pewawancara harus menghindari tanggapan tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Tanggapan efektif. Mengetahui jenis tanggapan apa yang harus dihindari, bagaimana cara melakukan wawancara yang efektif. Salah satu prinsip utama wawancara yang efektif adalah menjaga agar interaksi tetap mengalir. Wawancara adalah proses dua arah. Pertama, satu orang berbicara, lalu yang lain, dan seterusnya. Selain itu, pewawancara biasanya melakukan sedikit upaya untuk menjaga agar interaksi tetap mengalir. Selama verbalisasi, orang yang diwawancarai berkaitan dengan tujuan wawancara. Pewawancara mendengarkan dengan penuh minat dengan mempertahankan kontak tatap muka, kecuali dalam wawancara terstruktur atau untuk tujuan tertentu. Seseorang dapat secara efektif melakukan proses wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Aspek-aspek wawancara, yaitu pertama, pengaturan waktu. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara? Kedua, berapa lama waktu wawancara, yaitu isi wawancara. Yang ketiga, apa yang akan ditanyakan, cara menanggapi. Yang keempat, lihat jenis pertanyaannya, sesuai atau tidak harapan jawaban dengan jenis pertanyaannya. Respon terbuka atau tertutup. Umpan balik, usaha untuk memperjelas informasi atau data yang sudah diperoleh. Salah satu contoh adalah dengan melakukan paraphrase dan pemeriksaan persepsi. Jenis-jenis wawancara. Wawancara evaluasi. Konsepsi Melanie Dunwart 1976 tentang wawancara evaluasi memberikan panduan yang serupa dengan yang disajikan dalam bab ini. Kesamaan ini tidak mengherankan karena kedua metode tersebut bersumber dari prinsip berbasis penelitian bahwa pemahaman yang akurat mengarah pada eksplorasi diri. Breggin, dan Bemak 2002. Karena itu, Melanie Dunwart merekomendasikan untuk memulai dengan pertanyaan terbuka, dengan pewawancara mendengarkan, memfasilitasi, dan mengklarifikasi selama fase awal wawancara. Selain itu, mereka merekomendasikan agar alat konfrontasi yang kuat disertakan dalam proses tersebut. Meskipun konfrontasi biasanya paling tepat dalam wawancara terapeutik, semua pewawancara berpengalaman harus memiliki teknik ini. Konfrontasi adalah pernyataan yang menunjukkan ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan. Charkhoff 1969 membedakan di antara tiga jenis. Yang pertama, perbedaan antara apa orang itu dan apa yang dia inginkan. Kedua, perbedaan antara yang dikatakan orang tentang dirinya dan apa yang dia lakukan. Dan ketiga, perbedaan antara persepsi orang tentang dirinya dan pengalaman pewawancara tentang orang tersebut. Wawancara klinis terstruktur. Selama 2 dekade terakhir, wawancara klinis terstruktur telah berkembang biak. Costello, Moss, Prosser, dan Hutton 1997 dan Craig 2003, Craiglis dan Olendik 2002, Segal 1997 dan Summerford dan Anthony 2002. Ingatlah bahwa wawancara terstruktur memberikan serangkaian pertanyaan spesifik yang disajikan dalam urutan tertentu. Selain itu, biasanya ada seperangkat aturan yang ditentukan dengan cermat untuk probing. Sehingga, seperti dalam tes standar, semua orang yang diwawancarai ditangani dengan cara yang sama. Wawancara terstruktur memungkinkan prosedur penilaian yang darinya norma-norma dapat dikembangkan dan diterapkan.
Perkembangan wawancara klinis terstruktur mengikuti evolusi dari manual diagnostik dan statistik gangguan mental (DSM). Diterbitkan pada tahun 1952 dan direvisi pada tahun 1968, 1980, 1987, dan 1994. DSM mencoba untuk mengklarifikasi gangguan mental ke dalam kategori tertentu yang dapat didefinisikan. Namun sebelum DSM ketiga 1980, gangguan mental didefinisikan dengan buruk. Hasilnya adalah reliabilitas yang sangat rendah dalam diagnosis psikiatri. DSM-3 dan edisi berikutnya berusaha untuk mengatasi kurangnya keandalan ini dengan menyediakan seperangkat kriteria khusus untuk setiap kategori gangguan mental. Sebagai contoh, tabel 8-5 menunjukkan kriteria diagnostik untuk gangguan obsesif kompulsif dari DSM-4. American Psychiatric Association 1994 dengan kriteria yang dapat ditentukan untuk gangguan mental, seseorang dapat mengembangkan serangkaian pertanyaan khusus untuk menentukan apakah seseorang memenuhi kriteria tersebut atau tidak. Misalnya, Spitzer dan rekan mengembangkan wawancara komprehensif khusus untuk membuat diagnostik dari DSM-3 yang disebut wawancara klinis terstruktur untuk DSM-3R atau SCID, Spitzer, Williams, Gibbon, dan First. Wawancara sejarah kasus. Wawancara yang dimulai dengan pertanyaan terbuka yang diikuti oleh respon tingkat 3 dan mungkin tingkat 4 dapat menghasilkan banyak data tentang seseorang. Wawancara mendapatkan penjelasan mendalam tentang faktor-faktor yang paling penting bagi orang yang diwawancarai. Namun, data riwayat kasus mungkin atau mungkin tidak terungkap, tergantung pada relevansinya dengan isu sentral dalam kehidupan orang yang diwawancarai. Untuk mendapatkan riwayat kasus yang lengkap yaitu sketsa biografis, orang sering kali perlu mengajukan pertanyaan khusus. Data riwayat kasus dapat mencakup kronologi peristiwa besar dalam kehidupan seseorang, riwayat pekerjaan, riwayat kesehatan, dan riwayat keluarga. Sejarah keluarga hendaknya mencakup daftar lengkap usia dan jenis kelamin setiap anggota keluarga dekat. Seseorang juga harus memperhatikan apakah ada dalam memperoleh riwayat kasus. Pewawancara sering mengambil pendekatan perkembangan, memeriksa seluruh kehidupan individu, dimulai dengan masa bayi atau di titik di mana jenis kelamin yang diberikan pertama kali relevan. Misalnya, wawancara mungkin berkata, ceritakan tentang catatan pekerjaan Anda, dimulai dengan pekerjaan berbayar pertama Anda. Setelah riwayat pekerjaan diklarifikasi, kategori lain seperti riwayat kesehatan dapat dieksplorasi. Tujuan memperoleh riwayat kasus adalah untuk memahami latar belakang individu, sehingga seseorang dapat secara akurat menafsirkan nilai tes individu. Untuk mencapai tujuan ini, seseorang harus berusaha untuk mengungkap informasi yang berkaitan dengan preferensi agama, pengalaman pranikah dan perkawinan, hobi, pendidikan, prestasi, dan kebiasaan. Informasi gaya hidup seperti perilaku merokok, menggunakan alkohol, pola olahraga, dan penyebab stres saat ini juga dapat berguna. Jika seorang anak menjadi fokus wawancara, maka informasi tentang orang tua serta anak harus diperoleh. Wawancara sejarah kasus relatif mudah untuk disajikan di komputer daripada secara langsung. Secara alami, wawancara semacam itu sangat terstruktur. Namun, mereka memiliki beberapa fleksibilitas melalui percabangan terstruktur di mana algoritma membuat pertanyaan bergantung pada respon peserta ujian. Misalnya, orang yang diwawancarai mungkin ditanya, apakah Anda merokok? Jika jawabannya tidak, maka program beralih ke pertanyaan utama berikutnya. Namun, jika jawabannya iya, pertanyaan tersebut bercabang menjadi pertanyaan lain tentang merokok, seperti berapa banyak rokok yang Anda rokok per hari.
Sudah berapa lama kamu merokok dan apakah Anda pernah mencoba untuk berhenti? Masih cabang lain mungkin berhubungan dengan upaya sebelumnya untuk berhenti. Seperti berapa kali Anda mencoba untuk berhenti? Lihat tabel 8-7 untuk contoh bagian dari algoritma percabangan. Wawancara terkomputerisasi memiliki keuntungan dari keandalan pewawancara yang hampir sempurna, namun tidak seperti pewawancara manusia. Komputer tidak dapat menanggapi ekspresi wajah dan isyarat nonverbal serupa, sehingga dalam beberapa situasi informasi berharga hilang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Pemeriksaan status mental. Alat penting dalam pemeriksaan psikiatri dan neurologis, pemeriksaan status mental, digunakan terutama untuk mendiagnosis psikosis, kerusakan otak, dan masalah kesehatan mental utama lainnya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi seseorang yang diduga memiliki masalah neurologis atau emosional dalam kaitannya dengan variabel yang diketahui terkait dengan masalah tersebut. Area yang tercakup dalam pemeriksaan status mental termasuk penampilan, sikap, dan perilaku umum yang orang tersebut. Pewawancara juga waspada terhadap emosi yang orang yang diwawancarai. Misalnya, apakah ada satu emosi dominan yang proses juga dievaluasi kecerdasan dan evaluasi oleh faktor-faktor seperti kecepatan dan ketepatan berpikir, kekayaan isi pikiran, ingatan, penampilan, dan kemampuan menafsirkan peribahasa. Terutama penting dalam penilaian skizofrenia, bentuk utama psikosis yang melibatkan hilangnya kontak dengan kenyataan adalah kualitas proses berpikir orang tersebut. Ini dapat dinilai melalui analisis isi pikiran. Misalnya, apakah ada sesuatu yang tidak biasa atau aneh tentang pikiran orang tersebut? Apakah orang tersebut sibuk dengan ide tertentu? Apakah ide orang tersebut realistis? Area penting lainnya yang dievaluasi dalam pemeriksaan status mental termasuk kemampuan orang tersebut untuk mengarahkan dan menyebarkan perhatian. Apakah orang tersebut teralihkan? Bisakah dia tetap menjalankan tugas yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Faktor sensorik juga dipertimbangkan. Apakah orang tersebut melihat hal yang tidak ada di sana? Apa akurasi persepsi orang tersebut? Beberapa panduan untuk melakukan ujian status mental tersedia, misalnya Levitas, Herli, dan Pari 2002, Settler 1998. Ingatlah bahwa untuk memanfaatkan pemeriksaan status mental dengan benar, Anda harus memiliki pemahaman yang luas tentang gangguan mental utama dan berbagai bentuk kerusakan otak. Tidak ada ruang untuk amatir atau praktisi yang mengangkat dirinya sendiri ketika pemeriksaan status mental diperlukan. Namun, pengetahuan tentang area yang tercakup dalam pemeriksaan status mental dapat bermanfaat bagi pewawancara yang tertarik untuk mengetahui variabel penting dalam mengamati dan mengevaluasi manusia lain. Dengan melakukan itu adalah menjadi terbiasa dalam penelitian dan teori tentang wawancara untuk memahami prinsip-prinsip dan variabel yang mendasari dalam wawancara. Langkah kedua dalam mempelajari keterampilan semacam itu adalah praktik yang diawasi. Pengalaman benar-benar adalah guru terbaik. Tidak ada jumlah pembelajaran buku yang dapat dibandingkan dengan wawancara yang direkam seseorang yang dianalisis oleh seorang ahli. Maurel, Solomon, dan Troxtel mengemukakan bahwa pelamar yang menerima pelatihan tampil lebih baik dalam wawancara daripada pelamar yang tidak. Sebagai langkah ketiga, seorang harus melakukan upaya sadar untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terlibat dalam wawancara yang baik seperti pedoman untuk menjaga agar interaksi tetap mengalir. Penerapan
ini mencangkup evaluasi diri secara terus-menerus. Misalnya, terus-menerus mengajukan pertanyaan pada diri sendiri, seperti, apa maksud orang ini? Apakah saya berkomunikasi yang saya mengerti? Apakah orang tersebut mengeksplorasi pada level yang lebih dalam? Apakah yang dikomunikasikan secara nonverbal? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.